Bismillahirrahmanirrahim. Walamma halafa Sayyiduna Abu Bakr radhiyallahu anhu alla yunfiqo ala mistahin likaunihi takallama fi waqi'atil ifki nazala qauluhu ta'ala. Walamma, dan ketika halafa bersumpah, dan ketika bersumpah Sayyiduna Abu Bakrin radhiyallahu anhu, ya, ini kejadian ketika seseorang yang bernama Mistoh. Mistoh itu orang yang tiap bulannya itu dapat bantuan dari Sayyidina Abu Bakar. Ya, dapat bantuan. Padahal ketika itu beliau belum jadi apa? Belum jadi khalifah, karena kejadian yang terjadi penfitnahan kepada Sayyidatuna Aisyah waktu itu, atau dikenal dengan kejadian ifk. Jadi yang dituduh hal-hal yang tidak pantas yang dinisbahkan kepada Sayyidina Aisyah. Ya. Timbul sifat kemanusiaan yang ada pada diri Sayyidina Abu Bakar, tidak mau memberikan lagi bantuan kepada Mistoh. Karena dianggap Mistoh ini ikut juga nyebarkan tentang berita tersebut. Jadi bahasa kita orang ikut nyebarkan pesan berantai di WA orang itu. Makanya hati-hati. Beliau ini apa? Allah yunfiqo, tidak akan menginfakkan ala Mistoh. Tidak akan menginfakkan kepada Mistoh. Likaunihi, karena adanya itu Mistoh, takallama fi waq'atil ifki, ikut juga berbicara tentang peristiwa fitnah tadi itu. Yaitu fitnahan yang terjadi pada Sayyidatuna Aisyah. Padahal itu masih jadi istrinya Nabi loh. Artinya Nabi itu masih ada. Jadi gencarnya fitnah itu seperti itu. Maka nazala qauluhu ta'ala, turunlah firman Allah Ta'ala ayat yang ke-22 surat An-Nur. Turunlah firman Allah Ta'ala ayat 22 surat An-Nur. Allah menyatakan wala ya'tali, dan janganlah dia ini bersumpah, jelas sudah. Dia ini maksudnya Sayyidina Abu Bakar ini. Janganlah dia bersumpah. Dalam kurung, sumpah yang menahan dirinya untuk berbuat baik. Sumpah yang menahan dirinya untuk berbuat baik. Jadi tidak boleh sumpah kebaikan ditahan, tidak boleh. Berarti kalau ada orang bersumpah tidak akan berbuat baik, ya tidak ada yang lain, pasti akan berbuat keburukan, meskipun tidak sampai tingkatan seperti itu yang terjadi pada Sayyidina Abu Bakar. Dikatakan keburukannya karena tidak ngasih bantuan nanti. Padahal secara
aslinya mau memberikan bantuan atau enggak itu haknya Sayyidina Abu Bakar. Cuma kalau dilihat dari sebelumnya tidak baik gitu loh. Wala ya'tali, janganlah bersumpah. Yaitu menahan diri untuk berbuat baik. Ulul fadli. Nah, so, pujian. Ulul fadli. Orang-orang yang memiliki keutamaan. Jadi ulul fadli itu jadi fa'ilnya. Yang dimaksud siapa? Ya Sayyidina Abu Bakar. Teguran dari Allah tapi bukan teguran penjelekan, pencacian, bukan. Diingatkan, wahai orang baik, ya jangan berhenti berbuat baik, gitu kan. Kalau sama manusia itu gitu. Minkum, dari kamu sekalian, wasaati, yang memiliki kelapangan dan harta. Itu. Jadi kebaikan apapun jangan berubah. Kalau ketemu jangan berubah. Biasanya inti sapa ya inti sapa. Kalau bahasanya ketemu salaman biasanya ya salaman. Wasa'ah. Wasa'ati. Kelapangan. Kamu kan punya kelapangan harta, kelebihan harta. Biasa bantu sama dia. Biasa memberikan sama dia. Berikan, jangan berubah. Ayyu'tu ulil kurba. Koma bawahnya, yang bersumpah tidak akan memberikan ulil kurba kepada kerabatnya. Wal masakina, atau tidak memberikan kepada orang-orang miskin. Tidak mau memberikan kepada kerabatnya, tidak mau memberikan kepada orang-orang miskin. Wal muhajirina fi sabilillah, dan tidak mau memberikan kepada orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Oh tapi nyakiti, tidak tahu terima kasih dia. Aku sudah berbuat baik tapi kita mendapatkan balasan seperti itu. Wal ya'fu, dan hendaklah mereka memaafkan. Wal ya'fu, dan hendaknya mereka memaafkan. Wal yasfahu, dan hendaklah mereka melupakan, dalam kurung, tidak membalas dendam, tutup kurung. Kemudian apa? Dilanjutkan oleh Allah. Ya, meskipun kita sudah berbuat baik, tapi balasannya kok seperti itu. Memang tidak iso soro iki. Soro. Sulit. Jangan jauh-jauh lah, jangan kita memberikan sesuatu aja. Itu sudah, kalau ke suatu harta kan, bagi kita ini harta itu sudah separuh nyawa kan. Aja harta kadon. Undangan nih loh. Akhirnya welo-welo misalnya, ya welo-welo jelas-jelasan. Kon gaya undangan dia tidak teko. Welo-welo loh. Jelas. Kayak undangan tidak teko. Subhanallah, dapat 1 bulan sih panas-panas lagi ngundang. Ente ngundang ente. Yang orang itu ngundang ente. Kira-kira ya apa? Tidak paten. Tidak sudi. Sudah jangan. Mana ngadepi orang yang mesti ngono iku ati omane. Kalau memang dikatakan kita berbuat baik harus mendapatkan kebaikan, dan kita sama Allah gimana? Allah memberikan segala sesuatunya gitu sama kita. Dikasih ini, dikasih itu, dikasih ini, dikasih itu, ya masih ini kadang-kadang. Ya kan? Janjinya Allah, Pak. Ala
tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Ala tuhibbuna, apakah kamu sekalian tidak menyenangi ayyaghfirallahu lakum, Allah mengampuni kamu sekalian. Itu. Langsung ketika turun ayat tadi itu, Sayyidina Abu Bakar itu ngomong, langsung. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Faqala. Titik bawahnya faqala, maka berkata Sayyidina Abu Bakar, Naam, nuhibbu dzalik. Iya ya Allah, kami menyenangi agar engkau mengampuni kami. Wa'ada ilal infaqi alaih. Koma bawahnya, dan beliau kembali memberikan nafkahnya, memberikan bantuannya. Itu. Wis tak balas-balesan wis. Ya emang bangkal no. Bangkel wis kenang no bangkel. Wong bangkel di antaranya saya penyakit dohir loh. Ojo ngomong penyakit hati, penyakit dohir itu jadi loh. Orang itu kok sering bangkel. Itu biasanya kena sakit lambung. Delok nang saiki akeh sing sakit lambung. Dididik sakit lambung, Karena apa? Dididik bangkel, dididik mencucu. Wis ngono yo. Loro lambung kon. Wal aula ayyabqa ala halih. Titik bawahnya wal aula, dan yang paling utama ayyabqa ala halih, dia tetap dalam keadaan semula. Ojo wis. Saken. Kroso lho nih. Kroso betul. Kalau kita sudah menanamkan kebaikan, ternyata dikasih balasan yang dak enak no. Itu. Lali ya biyen, wah entek wis. Lek ngomong-ngomong lali biyen sapa sing nganokno, wah entek wis. Deloken ngono ya, deloken niku bae deloken ngono ya. Wal aula ayyabqa ala hali. Fa in amkanahu ayazida. Fa in amkanahu ayazida fil ihsan. Koma bawahnya, maka jika ia mampu menambahi kebaikan, tambahi. Maka jika dia mampu menambahi kebaikan, ya ditambahi. Tambah ono. Di antara satu orang soleh itu gitu loh. Ketika dia punya tempat air untuk minum, dikasih siapapun boleh ngambil. Tiap pagi kelihatan di air tadi itu ada kotoran onta. Tiap pagi. Padahal sebelumnya bersih sampai wah bersih sudah. Penasaran, ini tidak mungkin kalau sekali aja ada onta yang mabuk kemudian mengeluarkan kotoran di sana si makul ya. Ini tiap malam nih. Akhirnya apa? Dia nyewa orang atau dia sendirilah. Untuk apa? Delok ngintai. Delok. Ya apa iki? Kira-kira sopo iki? Subhanallah. Kelihatan satu orang dulu dewi. Enggak tahu sepupunya, enggak tahu apanya. Ajib. Itu langsung kalau kita orang tangkap. Kebuki. Enggak. Pulang ke rumahnya mikir. Ditunggu sampai subuh. Ketika pagi hari ngomong sama istrinya. Ada beberapa makanan enak ya? Ada. Mau apa? Enggak mau ngasih sama saudaraku itu. Sing ngei
kotoran onta datangi rumahnya. Datang ke rumahnya kaget. Dipikir meru, ya paling meru kan. No, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana minta maaf ya. Kalau ana banyak kesalahan, kulang silaturahmi sama ente. Ini hadiah buat ente dikasih. Kaget. Akhirnya apa? Malam berikutnya dilihat orang datang lagi. Temannya apa, saudaranya, tapi bukan ngasih kotoran. Diberseni, dikei prapen, jadi tambah wangi. Penggene airnya. Gara-gara apa? Keburukan dibalas dengan kebaikan. Yo tapi soro. Ya. Fa'in amkanu ayazil fi ihsan mujahadatan. Nah ini. Mujahadatan lin nafsi. Mujahadatan lin nafsi. Yaitu sebagai bentuk perlawanan kepada hawa nafsu. Wa irghaman lisyaiton. Sebagai bentuk penyiksaan terhadap setan. Ya. Irghaman itu perugian, penghinaan. Karena kalau sudah ada seperti ini kan yang paling kuat dorongannya tuh setan. Tambah di kipasi kon. Kurang ajar, nemen nih. Nah aku kebaikan, bukan cuma kebaikan tok ente. Sak perhatiannya loh. Ente eling, omai gentengnya bocor, sopo yang nganteni? Sing nganteni rengil lak kon. Mele iya yo, kena wis. Jadi setan dibuat mangkel. Enggak setan. Iku jahat iku enggak kon sing jahat. Irghaman lisyaiton. Tapi fadzalika maqamus siddiqin wa a'malul muqarrabin. Fadzalika maka itulah maqamus siddiqin, kedudukan orang-orang yang jujur keimanannya. Itu. Orang-orang yang jujur keimanannya. Wa'malul muqarrabin. Dan amal-amal orang-orang yang memang Allah dekatkan kepadanya. Dan amalan orang-orang yang memang Allah dekatkan kepada Allah. Kepadanya, kepada Allah. Iya. Tuh. Kalau itu bisa seperti itu, alhamdulillah berarti termasuk kelompok orang-orang yang Allah inginkan kedekatan dengan orang tersebut. Itu. Falil hakidi salasatu ahwalin. Titik bawahnya, dan bagi orang yang memiliki sifat pendendam dan bagi orang yang memiliki sifat pendendam, dalam kurung, orang yang menyimpan kebencian, tutup kurung, ada 3 keadaan. Salah satu ahwalin, ada 3 keadaan. Ayyastawfiya haqqahu bila ziyadatin au nuksonin wahwal adlu. Yang pertama, dia mengambil haknya, bila ziyadatin, dengan tanpa penambahan, au nuksonin, dengan tanpa pengurangan.
Wa huwa al-adlu, yaitu keadilan. Adil. Ya apa ya, ayo. Padahal ini boleh loh. Boleh loh Mas, boleh. Samain adil ya. Loh hakku di JP, iya. Ente mau apa sekarang? Ngambil, iya. Nggak ditambahi kan? Nggak dikurangi kan? Nggak. Paling rendah, sifat pendendam. Ayo. Ya apa? Ya taruh ya apa? Ya apa iki? Kan tadi janjinya kan orang-orang yang memiliki sifat sidikin. Orang yang dikatakan langsung jujur imannya sama Allah. Orang yang memang akan didekatkan sama Allah. Kepada rahmatnya Allah. Kita ngambil dengan keadilan itu tidak apa-apa. Itu hak kita, tidak dolim. Tapi itu tingkatan paling rendah yang dikatakan sifat pendendam atau hakid. Faham Mas? Ya apa? Atau ayat limahu bima la yastahiqu wa huwa al-jawr. Tingkatan yang kedua. Tingkatan yang kedua. Ayat limahu, dia berbuat dolim kepada orang lain. Bima la yastahiquhu, dengan sesuatu yang tidak layak orang itu terima. Wa al-jawru. Dan itulah yang dinamakan keboliman. Tingkatan yang ketiga. Au ayyuhsina ilaihi bil afwi wassilah. Dia berbuat baik, yang ketiga dia berbuat baik bil afwi, dengan A memaafkan, B wassilah menyambung tali silaturahmi. Ya situ maksudnya yang ketiga ini bukan keadaannya orang yang iri. Solusinya yang tidak dikatakan orang yang dendam. Ya ketiga ini memaafkan, menyambung tali silaturahmi. Namanya menyambung tali silaturahmi itu terkadang dengan ucapan, terkadang dengan pemberian. Itu. Jadi dia ini melihat orang itu berbuat dolim kepadanya, bukan ngelihat kedolimannya, tapi dilihat kenapa kok dia berbuat dolim kepada dirinya. Apa yang menyebabkan? Iya, dia itu ngambil hartanya ente itu karena memang dia itu enggak untuk solusi keluarganya, anaknya sakit, enggak ada yang bantu. Oh gitu ya, sudah halal. Bukan cuma itu, disambung. Anaknya sekarang masih sakit, iya baru sembuh, kasih. Jadi yang ketiga ini, kalau ingin terbebas dari yang dinamakan al-haqid, orang yang dendam, orang yang punya perasaan benci dalam hati, caranya itu yang ketiga ini. Bukan ngelihat perbuatan dolimnya, bukan melihat kesalahan orang kepada dirinya, tapi ngelihat kenapa kok seperti itu. Kenapa? Ngerti ya? Wadhalika, dan yang ketiga ini wal fadlu, itulah yang dinamakan keutamaan. Wakhtiyarus siddiqin, dan merupakan pilihan atau perilaku dari orang-orang yang sangat jujur. Dari orang-orang yang sangat jujur dan dekat kepada Allah. Itu ya.
Nek kepingin weruh ya apa perbuatannya mereka, orang-orang pilihannya Allah ya itu tadi itu. Maafno, nyambung tali silaturahmi. Ada kan kemarin itu kita ngelihat ada orang setengah baya laki-laki ngambil uang di SPBU di pom bensin lah ngapek duit. Tapi ketika dia dihukumi massa gitu, ono sing ngantem, ono sing nyilokno, meneng dilatat-latat itu. Jadi koyok haho gitu. Akhirnya apa? Ditanyai, kenapa? Anaknya di rumah sakit. Ya apa yuk? Harusnya diambil uangnya. Ambil. Datangi. Berapa? Sakit apa? Kenapa? Butuh beli obat. Ini kasih. Itu. Ya orang namanya bro, tapi kan nyolong beb. Iya. Salah. Tapi salah itu ada penyebabnya dia. Karena kurangnya pengetahuan agama. Karena tertutup perasaan cintanya kepada anaknya. Ya apa lagi? Ya ini maknanya. Potong tangan. Waduh. Biro aja. Sing dicolong biro. Allah paling banter 250.000. Sing dicolong 250.000 paling. Itu. Anaknya loro nih omahe. Dan bantuannya siapa terus ya? Ya sudah. Ya maafkan. Bukan cuma maafkan tok. Sambung tali silaturahmi, berikan berapa butuhnya. Cuk khawatir kon. Kon saiki tidak perlu nyolong, ojo nyolong. Tidak oleh. Niki, tak kei kon. Wis waras anake, ente punya pekerjaan, ente punya bidang usaha, tarik. Itu. Kakean, Beb. Ya ini kalau bantu orang, Allah ngasih fasilitas kok, jangan khawatir. Harusnya pemerintah, Beb. Ya enggak apa-apa, sementara pemerintah durung, ente dudu. Jadi pemerintah kecil. Kan gitu. Selesai. Ngerti ini ya? Jadi nyali solusi. Kesalahan nyali solusi. Opo. Pengajian turu misalnya. Salah. Ayo salah ya turu. Ditakokno. Opo kok turu? Oh awan ndak turu. Harus tidur. Dimaafno. Disambung tali silaturahmi. Ya. No. Sing salah iki ta bener. Wong sing diomahi lho. Awan ndak turu digenengno. Yo. Mene harus tidur siang ya. Jadi kalau pas sore tidak ngantuk. Allah wa'lam bisawab. Al-Fatihah.